di sini? Aulia, Bu. Silakan Aulia bawa kita dalam doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa yang mulai. Berdoa selesai. Jadi di sini semuanya sudah siap belajar. Siap, Bu. Ya, tapi semuanya bilang siap tapi ekspresinya nggak semangat gitu ya. Nah, jadi ibu kasih semangat dulu gitu. Semuanya coba berdiri, ibu kasih yel-yel biar semangat. Jadi kalau misalnya ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa gitu ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan. Ya, semuanya silakan duduk. Nah, selanjutnya, karena semuanya sudah siap belajar, silakan keluarkan buku, pulpen, dan semua alat tulis yang diperlukan. Baik, sembari menyiapkan alat tulisnya, ibu absen dulu ya. Aulia Wainingsih, Hadir, Bu. Untiasa, hadir Bu. Martinus, sakit Bu. Ada surat sakitnya? Ada di meja, Bu. Oh iya. Helser, Apa, Bu? Alfa, mana dia? Udah tahu, Bu. Selanjutnya, Uri, Hadir, Bu. ya hadir. Magda, Hadir, Bu. oke, semuanya hadir. Nah, hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan beritahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi ada pun yang harus kalian capai apa tujuan pada hari ini. Yang pertama, siswanya harus mengerti tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup. Lalu, yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi mana makhluk hidup dan benda mati. Terus itu yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Setelah itu yang keempat, siswa dapat mengklasifikasikan tentang makhluk hidup, mana makhluk hidup dan mana benda tak hidup. Ya, sebenarnya kita menggunakan mikroskop, tapi karena kita nggak punya mikroskop, di lain waktu kita bisa menggunakannya ya. Selanjutnya yang terakhir, siswa diharapkan dapat menganalisis hasil pengamatan. Jadi di akhir nanti ibu kasih kelompok dalam bentuk kelompok buat kalian mengamati tentang lingkungan kita di sekitar ini. Seperti itu ya. Nah, baiklah, karena hari ini kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, berarti kita membahas tentang apa itu makhluk hidup, apa itu benda tak hidup atau benda mati. Nah, jadi menurut ibu kalian semua sudah tahu ya makhluk hidup apa saja dan benda tak hidup itu apa saja. Sekarang ibu mau tanya nih, contoh makhluk hidup itu apa saja? Siapa yang Ibu. Aulia? Hewan, Bu. Ya betul, hewan. Siapa lagi? Saya, Bu. Saya Bu. Siapa kamu yang di belakang? Kucing. Kamu? Manusia, Bu. Ya, kamu? Tumbuhan. Ya, jadi semuanya hebat, semuanya betul, semuanya dianggap bisa ya. Mau contoh makhluk hidup ini sudah benar-benar semua. Nah, itu makhluk hidup. Selanjutnya kalau benda mati, ayo bisa lihat di lingkungan kita. Kalau misalnya benda mati itu apa saja? Coba siapa yang mau sebutkan? Saya, Bu. Saya Bu. Yang di belakang? Meja, Bu. Oh, meja, betul. Kamu? Awan, Bu. Awan. Siapa lagi? Saya, Bu. Lagi ya? Kursi, Bu. Kursi. Kamu? Batu, Bu. Betul, batu. Semuanya bisa semua tentang materi ini hari ini tentang makhluk hidup, contoh-contohnya benar. Benda matinya juga benar semua. Nah, selanjutnya kalian kan sudah tahu nih makhluk hidup apa saja, terus makhluk tak hidup itu apa saja. Perbedaannya apa sih kalau misalnya dilihat dari segi ciri-ciri karakteristiknya? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Yang penjelasan. Kalau makhluk hidup dia itu makan dan minum, Bu. Kalau benda mati makan dan minum tidak? Tidak, Bu. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Bergerak, Bu. bergerak, betul. Bernapas. Bernapas. Kamu? Bertumbuh, Bu. Betul. Semuanya pintar ya. Betul. Makhluk hidup itu dia bernapas, dia bergerak, dia tumbuh, makan dan minum. Itu semua betul. Nah, ibu tambahkan sedikit. Jadi selain itu makhluk hidup juga bisa berkembang biak, bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan makhluk hidup juga bisa berkata terhadap pasangan. Sebenarnya itu ada 7, boleh dicatat. Nanti di akhir pembelajaran itu tanya ya. Ya, Bu.
Nah, jadi tadi kan kita sudah tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup dan perbedaannya ya dari benda tak hidup juga. Nah, selanjutnya mungkin kalian bertanya apa sih manfaatnya kita mempelajari tentang makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi manfaatnya itu bisa menambah pengetahuan kita, bisa juga mendekatkan diri kita terhadap alam kita. Nah, misalnya kalau dalam menambah pengetahuan kita ini kan tentunya tidak semua orang tahu semua ciri-ciri makhluk hidup itu. Ada beberapa yang tadi kita sebutkan tadi. Misalnya ada beberapa orang yang hanya menganggap ciri makhluk hidup itu cuma bernapas saja. Misalnya ada orang nih keluar, terus melihat tumbuhan itu termasuk makhluk hidup atau benda mati ya, terus dia menjawab, oh itu termasuk benda mati. Alasannya kenapa? Dia nggak bisa bernapas kan nggak punya hidup kayak manusia. Nah, itu salah. Itu karena minimnya pengetahuannya tentang makhluk hidup, ya kan? Nah, selanjutnya apa lagi contoh lain? Yang pertama itu tentang meja. Misalnya dia memiliki pengertian atau kemampuan berpikir tentang ciri-ciri makhluk hidup itu kurang. Dia menganggap meja ini makhluk hidup. Alasannya kenapa? Kan bisa digerakin bu, gitu. Contohnya digerak-gerak gitu. Nah itu salah. Makhluk hidup itu nggak mesti digerakin dibantu oleh benda lain atau orang lain. Jadi makhluk hidup itu dia yang termasuk ciri-ciri yang sudah disebutkan: bernapas, tumbuh, bergerak, makan dan minum, berkembang sangat, dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, adapun manfaat lainnya bisa mendekatkan diri kita kepada alam. Misalnya ketika kita keluar, kita tahu nih mana makhluk hidup, mana benda tak hidup. Kita mau menjaga mereka, memelihara mereka, ya kan? Bukan untuk mereka saja, tapi berdampak positif bagi kita semua kan? Kayak kita minum itu dari air, udara dari itu untuk kita menghirup nafas kita. Jadi nggak hanya dicemari, tapi dijaga. Tumbuhan gitu juga, ya kan? Nah itu manfaatnya kita mempelajari tentang makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah lanjut, karena hari ini kita belajar tentang klasifikasi. Nah jadi ini kasih acuan sedikit klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Ada tahu? Tidak ada ya? Jadi klasifikasi itu adalah tentang pengelompokan makhluk hidup. Jadi pengelompokan makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi semua yang termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup itu termasuk kelompok makhluk hidup. Selain itu benda mati, ya. Nah makhluk hidup itu dapat dibedakan lagi. Ada kelompok-kelompoknya. Misal tumbuhan kelompoknya sendiri, hewan kelompoknya sendiri, jamur kelompoknya sendiri, dan ada protista sendiri, monera sendiri. Nah jadi pengelompokan makhluk hidup itu untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Apalagi untuk anak IPA itu sangat penting sekali. Ketika kita keluar, kita lihat tumbuhan, kita kelompokkan itu masuk ke makhluk hidup bagian mana gitu. Kelompok tumbuhan tapi di sub bagian mana lagi. Jadi kalau ketemu hewan dan organisme lainnya, itulah pentingnya pengelompokan makhluk hidup bagi kita. Nah, di sini sudah mengerti sampai sini? Mengerti dulu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Selanjutnya ibu akan bentuk kalian dalam kelompok. Silakan, ini karena ada 4 peserta, bagiin dulu aja ya. Baiklah, karena semuanya sudah dalam bentuk kelompok. Sekarang di sini ibu punya bahan-bahan yang perlu kalian amati nanti. Nah, jadi di sini kan akan mengamati tentang bahan-bahan yang akan diberikan. Di sini kan akan perlu mengetahui tentang dan menentukan apakah ini makhluk hidup atau benda tak hidup. Nah, selanjutnya nanti kalian beri alasan kenapa termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup. Nanti kalian sertakan dengan ciri-cirinya seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, kalian akan membuat pengelompokannya. Misalnya ini kan tumbuhan. Jadi nanti kalian lihat ini kelompok tumbuhan bagian apa seperti itu ya. Nanti kan pengelompokan. Jadi bahan-bahannya ibu bagi ke kalian. Jadi ini ibu kasih kelompok 1 ya. Ini. Jadi ini kalau dipahami, jadi ini ada batu, kita keluar ya. Baik kejadian batu sama tumbuhan. Jadi ibu kasih waktu pada kalian buat mengamati. Waktunya nggak lama, cuma 20 menit. Ini ada sumber buku, boleh kalian lihat. Untuk kalian mencari tentang
20 menit buat mengamati ya. Nah, gimana? Ada yang ditanyakan? Saya bu. Ya, apa yang ditanyakan biasa? Ibu saya mau bertanya tentang jamur. Kan jamur ini tumbuh bu, kenapa dia tidak termasuk dalam tumbuhan? Ya, jamur tumbuh kenapa tidak termasuk pada tumbuhan? Silakan kalian perhatikan dulu. Itu pertanyaan sangat bagus sekali ya, tentang pertanyaan kesehatan. Nah, jadi kenapa jamur itu tidak termasuk tumbuhan? Karena sama-sama tumbuh, Bu, ya kan? Nah, jadi ternyata yang membedakan antara keduanya, jamur tidak bisa membuat makanan sendiri, sedangkan tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Ya, contohnya apa? Kalau tumbuhan dia punya klorofil. Dari klorofil itu dia bisa memproses makanannya, disebut dengan fotosintesis. Nah, sedangkan si jamur tidak punya klorofil. Nah, dengan mencari makanan pun dia parasit atau menempel pada organisme lain. Coba lihat, jamur biasanya hidup di mana? Menempel pada pohon, pada batang-batang ya. Jadi dia memperoleh nutrisi makanan dari situ. Nah, jadi itulah kenapa jamur tidak termasuk pada tumbuhan, ya, punya kelompok sendiri. Gimana? Paham? Paham bu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Saya. Ya, audio musik. Apa ini betul tumbuhan paku bu? Oke. Kita lihat tumbuhan paku. Kita temukan apakah ada source atau tidak. Kan di buku ini kan ada terlihat tentang materi tumbuhan paku ya. Jadi kita sesuaikan ciri-cirinya dengan materi yang ada di buku, apakah sudah termasuk tumbuhan paku atau belum. Jadi ini termasuk kingdom apa? Kingdom plantae ya? Iya, betul. Semuanya bisa. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang bisa kalian dibantu tentang mencari sesuatu yang tidak kalian tahu. Ya, saya mau tahu. Ya, Apa di buku ini nggak ada materi paku ya? tumbuhan paku nggak ada. Oh, bentar ya, Ibu. Coba cari dari sumber buku ini, biasanya itu ada. Jadi, jadi kan bisa lihat dari sini ya, disesuaikan sama karakteristik dan ciri-cirinya. Iya. Ya, gitu. Gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak ada, bisa dicek di halaman lain. Biasanya buku ini ada saja gitu. Buku ini emang kurang lengkap, tapi boleh pakai buku yang ini. Oke bu. Ya. Ada lagi yang mau dibantu? Saya bu. Oke, kamu. Ya. Betul kok bu, ini termasuk protista. Coba kita cari bukunya ya. Nah, di sini ada tentang protista, tapi bisa lagi dilihat di sini. Terkadang materinya itu kata-katanya saja berbeda, tapi maknanya tetap sama. Nah, jadi sampai di sini bisa dipilih ya. Oke, waktunya mungkin nggak lama lagi ya. Bagaimana kelompok satu? Sudah ada perkembangan sedikit lagi bu. Kelompok dua sudah selesai bu. Oh sudah selesai. Jadi semuanya ada hampir selesai dan ada selesai. Jadi bu kasih waktu pada kalian 5 menit buat diskusikan bersama teman kalian menganalisis apakah benda-benda yang diberikan itu sudah betul atau tidak. Ya. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Setelah itu nanti kalian mulai presentasikan berikan. Betul kayaknya ini kalau sama banget kalau tumbuh kayaknya. Coba ya. Coba lihat ini Oh ini ya. Oh iya. Ini yang sebelah ini. Cantik punya kamu. Oh iya nomor 1 beda lagi. Ini benda mati kan? Bahasa benda mati kan? Baiklah, kalau waktu kita sudah habis waktu diskusinya, silakan untuk kelompok satu dulu ya, maju presentasi. Silakan hasil diskusinya. Klasifikasi makhluk hidup: amoeba, Basidiologota, ikan, ayam, bukan makhluk hidup, spidol, penggaris, SHP. Alasan makhluk hidup karena bisa tumbuh, makan, dan minum, berkembang biak. Sedangkan tak hidup tidak demikian. Pengelompokan amoeba kelompok protista, Masiophycota kelompok jamur, ikan kelompok Animalia, Vertebrata, Ischias, ayam kelompok Animalia, Vertebrata, dan Apes. Ya, tepuk tangan semuanya. Jawabannya bagus ya, silakan. Jadi jawabannya kelompok satu itu benar semua ya, sesuai dengan apa yang disebutkan kelompok kedua. Terus ciri-cirinya juga benar. Selanjutnya silakan kelompok dua. Saya Bu. Ya, silakan.
Baik, hasil dari kelompok 2 diskusinya, makhluk hidup, paramecium, tumbuhan paku, sapi, zygomicota. Bukan makhluk hidup, batu, spidol, pulpen. Alasan mengapa dikatakan makhluk hidup, karena makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang, bergerak, dan bernapas. Sedangkan benda mati, spidol, pulpen, batu tidak bisa bernapas. Pengelompokannya, paramecium itu kelompok protista, tumbuhan paku kelompok lantae, sapi kelompok mamalia, zygomicota kelompok jamur. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawabannya benar ya. Semua jawaban yang disampaikan dari kelompok 2, kelompok 1, semuanya benar. Jadi Ibu anggap kalian semua sudah bisa untuk materi kita hari ini ya. Nah, untuk karena hari ini jam pelajaran kita sudah mau habis, kita simpulkan secara bersama-sama dulu ya terkait tentang materi kita hari ini ya. Klasifikasi, tadi klasifikasi apa? Ayo. Pengelompokan, Bu. Iya, pengelompokan makhluk hidup. Apa saja kelompok-kelompok makhluk hidup? Sebutkan. Ayo, siapa? Saya, Bu, lantae, fungi, animalia, protista, sama monera. Betul sekali. Karakteristik ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Ayo. Ibu, Apa? bernapas, berkembang, Terus tumbuh, makan, makan. adaptasi, Yang lain ada yang mau tambahkan? Ayo, coba tambahkan. bergerak, Bu. Bergerak. Betul ya, sudah tadi disebutkan. Ayo, siapa lagi? Oh ya, sudahlah. Nah, selanjutnya terkait benda mati tapi pastilah memiliki ciri-ciri tersebut ya. Kalau contoh-contohnya, contoh makhluk hidup di lingkungan kita apa saja bisa disebutkan? Contoh makhluk hidup Di lingkungan, Bu. iya siapa? Ayam, Bu. Ayam betul. Apa lagi contohnya? Sebutkan makhluk hidup. Tumbuhan, Bu. Tumbuhan. Siapa lagi? Ayo sebutkan. Burung, Bu. Burung. Kalau benda mati di kelas kita ini apa Meja, aja? meja, Bu. Apa lagi? Kursi, apa lagi? papan. Papan. Ya, semuanya pintar. Ibu semuanya sudah bisa tentang materi kita hari ini. Oh ya, selanjutnya karena Ibu sangat bangga dengan kalian, semuanya bisa hari ini mengerjakan tugas-tugas, pandai semua dalam menyebutkan, memberikan jawaban dan pertanyaannya. Ibu akan menyediakan reward atau hadiah buat kalian ya. Jadi ini buat kalian selalu semangat belajar dan jangan sampai malas-malasan. Setiap minggunya kalian akan dapat hadiah seperti ini. Tetap semangat ya. Nah, selanjutnya karena waktu kita sudah habis, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan berdoa juga karena tadi di awal sudah berdoa. Silakan ketua kelasnya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah sekarang tadi kan sudah diawali dengan yel ya. Sekarang kita yel lagi. Silakan berdiri semangat ya. Ya tadi kalau bilang pagi. Tetap semangat luar biasanya loncat ya. Kita mulai. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa silakan duduk semuanya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Diucapkan selamat siang ya. Ya, Bu. Ya.